Film ini menceritakan sebuah kisah suku Yagal, suku primitif yang hanya untuk makan saja. Mereka harus pergi berburu dulu. Gak kayak kita, kalau mau makan tinggal pesen GoFood aja. Wait. GoFood? Ada uang gak? Kalau gak ada ya kerja dulu besti. Cerita dibuka dengan datangnya dua anggota suku yang membawa anak bermata biru yang nantinya akan diberi nama Evolet. Anak tersebut dibawa kepada dukun sakti yang disebut Old Mother. Old Mother menerawang si anak tersebut dan ternyata inilah film 10.000 BC. Di sini diperlihatkan sekelompok bocah-bocah lagi main lempar-lemparan tombak. Dan si anak kepala suku memang jago banget skill lempar tombaknya. Tapi sayangnya, dia agak nyebelin orangnya. Mentang-mentang anak orang berkedudukan tinggi, dia suka banget ngebully orang. Dan yang dibully ternyata karakter utama di film ini. Dia bernama Dileh. Dia dibully karena bapaknya dikira pengecut karena pergi meninggalkan suku yang ternyata bapaknya pergi sendirian untuk berburu agar sukunya tidak kelaparan. Hal ini memang sering banget terjadi. Di zaman sekarang pun banyak orang yang seenaknya menilai seseorang tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dileh yang sedih pun pergi menyendiri. Dan saat itu datanglah Evolet untuk menghibur Dileh. Dan ternyata mereka saling suka. Emang dasar ya, zaman sekarang sama zaman purba gak ada bedanya. Kecil-kecil udah pada pacaran. Cerita berlanjut saat keduanya telah dewasa. Saat dimana perburuan manak yang terakhir sebelum musim dingin tiba. Manak di sini adalah sebutan untuk mamut ya. Perburuan ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup suku Yagal. Karena jika gagal mendapatkan manak, maka mereka akan kelaparan di musim dingin nanti. Di sini Evolet mengajak Dileh untuk kawin lari, karena siapapun yang berhasil membunuh manak akan dinikahkan dengan dia. Dan semua orang tahu, jika anak kepala suku adalah orang yang paling ahli dalam melempar tombak. Itulah yang membuat Evolet khawatir jika nanti dia harus menikahi anak kepala suku, padahal dia kan maunya sama Dileh. Aduh, ini kisah klasik banget ya. Perjodohan yang merugikan banyak pihak, ego yang mengorbankan kebahagiaan seseorang. Setiap orang berhak mencintai dan dicintai. Setuju nggak kalian? Atau ada yang merasakan atau kenal orang yang dijodohkan? Tulis di kolom komen ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Saat perburuan pun tiba. Orang-orang bersiap melakukan perburuan. Mereka semua yakin anak kepala suku yang akan berhasil menangkap manak. Dalam perburuan yang sangat menegangkan, anak kepala suku ternyata sangat kesulitan untuk menangkap manak. Dan ternyata, tanpa disangka-sangka, Dileh berhasil menumbangkan seekor manak secara tidak sengaja. Karena manak berlari ke arahnya saat tombaknya tersangkut di batu. Dan malah manak menabrak tombak itu lalu tumbang. Sungguh beruntung sekali. Ada istilah yang mengatakan orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang berbakat. Dan orang berbakat kalah sama orang yang beruntung. Dengan berhasilnya Dileh, maka dia pantas mendapat tombak sakti dan menjadi kepala suku yang baru. Lalu menikahi Evolet. Tapi Dileh anak baik dan jujur. Dia tidak mau menerima semua hadiah ini karena dia tidak membunuhnya dengan skill, tetapi kebetulan aja lagi hoki. Di cerita awal tadi, si dukun yang menerawang Evolet melihat bahwa Evolet akan diculik oleh monster berkaki 4 dan akan menghancurkan kampung mereka. Dan ternyata apa yang diramalkan itu terjadi. Ternyata bukan monster yang datang, tapi orang yang menunggang kuda, orang dengan peradaban yang lebih maju dari mereka. Mereka datang menjarah dan menculik anggota suku beserta Evolet.
Dileh hanya bisa melihat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, begitulah manusia. Di zaman manapun yang lebih hebat selalu ingin menguasai yang lemah. Keesokan harinya, Dileh memutuskan untuk mengejar mereka dengan dibantu oleh kepala suku beserta anaknya. Tapi, sebelum berangkat, mereka harus minta restu dukun sakti dulu, agar selamat dan berhasil. Dalam perjalanan yang sangat sulit ini, ternyata ada bocil yang diam-diam ikut. Ini bocil, ikut aja. Adanya cuma nyusahin doang, bukannya ngebantu malah jadi beban. Dalam perjalanan yang sulit dan penuh tantangan, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Akhirnya mereka sampai di sebuah hutan, dan ternyata perampok yang menculik Evolet juga ada di sana. Tapi tiba-tiba semua dikejutkan karena ada sesosok makhluk yang menerkam salah satu perampok tersebut. Karena ketakutan, perampok tadi bergegas meninggalkan area tersebut dan beristirahat di tempat yang aman. Akhirnya Dileh menemukan perampok tersebut. Tapi mereka memutuskan untuk menunggu saat yang tepat sambil terus mengawasi. Besoknya, ada Om Botak yang mau memperkaos Evolet. Tapi ternyata, Dileh datang untuk menyelamatkan Evolet. Para perampok yang menyadari hal ini pun berpencar mencari Dileh dan Evolet. Sambil bersembunyi satu persatu, tawanan berhasil dibebaskan. Tapi apesnya malah ketahuan, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Satu persatu tawanan yang kabur berhasil ditangkap kembali, sampai sesuatu terjadi. Ya, makhluk yang menyerang mereka di awal kembali menyerang. Makhluk itu ternyata adalah seekor ayam dino. Evolet dan Dileh pun berusaha bersembunyi di bawah akar pohon. Tapi ini tidak akan bertahan lama. Dileh pun memutuskan untuk memancing ayam-ayam tadi ke dalam hutan bambu agar Evolet selamat. Di hutan bambu itu, saat Dileh terpojok, dia menggunakan bambu runcing untuk menusuk ayam dino. Saat Dileh sibuk dengan ayam dino, Evolet, bocil, dan anak kepala suku malah tertangkap. Ini mah rugi namanya, rugi. Ditambah lagi kepala suku terluka akibat serangan ayam dino. Makin sulitlah perjalanan Dileh karena harus membawa kepala suku dengan gerobak. Bener-bener nyusahin aja nih orang ya. Sambil beristirahat, Dileh memutuskan berburu untuk makan malam. Tapi yang ada, dia malah terjatuh ke dalam jurang. Lalu hujan pun turun dan membuat jurang tergenang banjir. Di dalam jurang ternyata ada macan dino yang terjepit pohon dan hampir tenggelam. Dileh ragu antara kasihan pengen nolong, tapi takut dimakan macan dino. Tapi emang dasar Dileh ya, orangnya terlalu baik. Dia akhirnya menolong macan dino tadi. Kondisi makin tegang saat macan dino bebas dan hampir memakan Dileh. Tapi untungnya nggak jadi. Hewan buas aja tahu diri guys. Kita yang manusia jangan sampai kalah ya. Kalau udah ditolong, dipinjemin duit, tahu diri dong. Balikin, jangan malah galakan yang utang. Malah curhat. Oke lanjut guys. Dileh pun memanjat batang kayu untuk keluar dari jurang. Singkat cerita, Dileh berhasil keluar dan menemui kepala suku yang sudah sehat. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan melewati perkampungan yang sepi. Tapi ternyata mereka diserang oleh orang-orang perkampungan itu. Saat kondisi makin menegangkan, datanglah macan dino menolong mereka. Orang-orang yang mengepung mereka pun takjub karena Dileh dilindungi macan dino, dan akhirnya mereka malah disambut dan dihormati. Ternyata di sana ada ramalan bahwa akan ada orang asing yang dilindungi macan dino dan akan memimpin suku mereka. Dileh memang adalah anak yang diramalkan. Dia akan membawa kedamaian bagi dunia.
Dia akan membebaskan perbudakan dan menjadi raja bajak laut dan mendapatkan One Piece. Salah, itu film yang lain ya. Sorry. Dileh pun memimpin suku tadi untuk membantunya menyelamatkan Evolet. Sampailah mereka di tempat penculik tersebut. Ternyata mereka diculik untuk dijadikan budak membangun piramida di tempat Firaun. Di malam hari, Dileh dan anggota suku yang lain melakukan penyerangan. Tapi kepala suku malah tertusuk dari belakang. Dan saat sekarat, dia memberikan tombak sakti tersebut kepada Dileh. Dan akhirnya meninggal. Kecantikan Evolet menarik perhatian bos perampok. Emang klasik ya, cewek cantik selalu dapat perlakuan khusus. Yang lain capek jadi kuli, ini malah disayang bos. Itulah privilege cewek cantik. Lu cantik, setengah masalah hidup lo easy guys. Dan saat bos perampok lengah, Evolet mencoba untuk menusuknya dengan pisau. Tapi penjaga datang dan menggagalkannya. Dan saat penjaga mengambil pisau di tangan Evolet, dia terkejut melihat tanda di tangannya. Padahal, tanda itu bekas cambukan dari bos perampok saat di perjalanan. Evolet pun dibawa menemui dukun Firaun, dan ternyata bekas luka di tangan Evolet itu menyerupai rasi bintang pemburu. Menurut kepercayaan mereka, ini adalah ramalan yang buruk. Firaun yang mendengarnya pun kaget. Aksi penyerangan pun dimulai dengan membuat Manak panik dan berlarian. Mereka berhasil membuat prajurit Firaun kewalahan. Tapi sayangnya, anak kepala suku harus tertusuk tombak dan tewas. Melihat kondisi yang makin kacau ini, Firaun menggunakan Evolet sebagai sandera agar Dileh berhenti menyerang. Tapi, dari kejauhan Dileh melemparkan tombaknya dan berhasil membunuh Firaun. Melihat Firaun yang tewas, para prajurit menyerah. Semangat juang mereka hilang seketika saat melihat sosok yang mereka anggap dewa tewas di tangan manusia. Tapi Evolet malah dibawa pergi oleh bos perampok. Bos perampok terjatuh saat Evolet menusuknya dengan panah, dan akhirnya dia berlari ke arah Dileh. Tapi, bos perampok melesatkan anak panah dan menghujam Evolet. Dileh yang marah lalu memukul bos perampok hingga tewas. Semua bersedih karena Evolet tewas. Tapi sang Old Mother menukar nyawanya untuk menghidupkan Evolet kembali. Semua pun bahagia melihat Evolet yang hidup kembali. Sebelum kembali ke desa Yagal, mereka diberi oleh-oleh biji-bijian untuk ditanam di sana. Dengan begitu, meski tidak ada daging Manak, mereka tetap bisa makan dan tidak kelaparan. Kisah pun berakhir bahagia. Kalian sadar nggak? Dari awal sampai akhir cerita, 10.000 BC ini menceritakan kisah yang gak asing loh. Kisah seorang yang berusaha membebaskan budak dari cengkeraman Firaun yang merasa dirinya adalah Tuhan. Kisah apakah itu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.